Mhm. Tema hari ulang tahun ke-12 Nasdem pada hari ini, Mas Hanta, tegar di jalan restorasi menuju perubahan. Ada pesan yang mau disampaikan tidak kalau kita berbicara mengenai politik di tahun 2024 menurut Anda, Mas Hanta? Iya, tapi ada yang paling penting ya, saya tadi mengikuti di bagian akhir pidato Pak Surya Paloh, ada kalimat yang menurut saya pesan kebangsaan ya, untuk politik kebangsaan terkait dengan ketegangan politik, situasi politik nasional yang cukup relatif panas, kemudian tapi jangan lupa tetap kepala dingin. Ini saya kira menjadi pesan buat tidak hanya di internal Nasdem dan koalisi perubahan, tapi juga untuk semua yang terlibat dalam politik elektoral Pilpres dan Pileg 2024. Yang kedua, di tengah poin yang penting juga meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan semuanya. Ini saya kira juga penting, meskipun ada beberapa dengan khasnya Pak Surya Paloh mengatakan tentang, ya tadi sebenarnya pertanyaan ya dari beberapa isu tentang kenapa memilih Anies, apakah sudah siap soal kalau anaknya dicalonkan dan seterusnya. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan Egan tentang kemungkinan mengusung perubahan ini sebenarnya paling pas sekarang, cocok ketimbang Pilpres pertama, Pilpres kedua, di mana partai, terutama Pilpres yang kedua mereka yang diikuti oleh Partai Nasdem pada tahun 2019 yang lalu, itu kan mengusung keberlanjutan Pak Jokowi di periode kedua. Dengan narasi Partai Nasdem perubahan, itu kurang cocok. Nah hari ini sebenarnya tepat sekali, ini momentumnya bagi Partai Nasdem. Satu sisi partainya memang mengusung perubahan, tagline utama Partai Nasdem adalah perubahan. Di sisi yang lain, kita tahu juga Partai Nasdem dan koalisinya memang namanya perubahan. Dan capresnya, pasangan Anies Muhaimin juga mengusung isu perubahan. Saya kira ini sejalan ya, tinggal tentu tergantung pada respon publik, selera publik, dan lain sebagainya. Itu yang saya kira menjadi menarik buat Partai Nasdem. Lalu yang kedua, Egan, saya ingin memberi catatan menjadi peluang sekaligus tantangan ya posisi strategis Partai Nasdem dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Di hari ini Partai Nasdem sebenarnya memiliki meskipun memiliki tantangan, tetapi memiliki potensi. Dia atau Partai Nasdem memiliki capres yang paling tidak, meskipun tidak memiliki KTA Nasdem, tapi terasosiasi kuat ke Nasdemnya utama, yaitu Anies Baswedan. Dibandingkan dua kali Pilpres sebelumnya yang diusung oleh Partai Nasdem adalah Pak Joko Widodo. Pak Jokowi kan kadernya PD Perjuangan, warnanya merah. Kalau Anies sekarang Nasdem. Nah, peluang ini mestinya bisa dikapitalisasi secara elektoral lebih maksimal lagi oleh Partai Nasdem. Jadi kotel efek atau efek ekor jas yang diburu oleh semua partai politik di situasi Pilpres Pileg berjalan langsung, itu betul-betul sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Partai Nasdem dengan maksimal. Inilah peluang emas yang tidak dimiliki Nasdem dua pemilu sebelumnya, dan hari ini ada potensi itu cukup besar. Ditambah tentu dua hal lainnya juga menjadi potensi yang bisa dilanjutkan, yaitu kekuatan caleg-calegnya seperti partai lain dan juga kekuatan mesin-mesin partainya. Jadi ada tiga faktor pengepul bagi partai, terutama dalam hal ini Partai Nasdem. Satu, kekuatan mesin-mesin partai atau party ID, pemilih yang teridentifikasi kuat ke partai, pemilih-pemilih partai. Nah ini bisa dikapitalisasi satu. Yang kedua adalah pemilih-pemilih yang menjadikan sumbu magnet para caleg. Jadi satu ditarik oleh magnet partai, yang kedua ada magnet para caleg, dan ketiga adalah magnet dari capresnya. Nah sekarang capres dapat dari sisi berkat elektoral atau efek ekor jas tadi. Nah tiga hal ini sebenarnya menjadi faktor pengepul suara bagi Partai Nasdem ke depan yang lebih strategis. Karena itu potensi Nasdem mendapatkan perolehan melampaui pemilu yang lalu itu cukup besar menurut saya. Egan, per hari ini di data Poltreking Indonesia, elektabilitas Partai Nasdem itu kisaran 8,99%. Di urut 3 bersama PKB dan Golkar. PKB, Golkar, dan Partai Nasdem itu posisi di margin of error. Artinya memiliki potensi di 3 besar, itu satu. Yang kedua, dari sisi pemilu legislatif, potensi peluang tapi juga tantangan, di dalam mitra koalisi kan ada PKB dan Nasdem. Jadi partai-partai koalisi ini, Egan, dia bersanding tapi juga bertanding di dalam mitra koalisi mengambil basis massa Anies. Nah peluang bagi Partai Nasdem apa?
PKS itu basisnya kan kanan, Muslim, pemilih Islam perkotaan seterusnya. Kemudian PKB juga pemilih Islam tradisionalis. Nah, satu-satunya pemilih nasionalis yang di tengah itu partai nasionalis membawa spektrum politik ideologi nasionalis, ada Partai Nasdem. Dan ini menjadi peluang emas juga bagi Partai Nasdem, saya kira secara legislatif. Jadi apapun hasilnya nanti di Pilpres, apapun poin saya, Pilpresnya tentu semua koalisi ingin menang. Tapi terlepas apapun hasil Pilpres koalisi perubahan, Anies menang atau kalah, itu menguntungkan Partai Nasdem. Apalagi menang, kalah pun itu menguntungkan secara elektoral bagi Partai Nasdem, karena Anies pasti memberikan dampak elektoral kepada Partai Nasdem. Begitu, Egan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.